Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pada hari ini masih bisa bertemu ya Bu. Masih bisa bertemu di dalam pendampingan individu yang ketiga. Dengan tema pendampingannya itu implementasi pembelajaran yang berpihak kepada murid. Di sini fokusnya adalah merefleksi hasil survei dan penilaian sendiri tentang kompetensi dari Bu Ima sebagai guru penggerak, calon guru penggerak intinya. Yang kedua, berdiskusi tentang rencana menerapkan pembelajaran sosial emosional. Terus yang ketiga, berdiskusi hasil lokakarya yang kedua, keterlaksanaan dari tahapan Bagja. Ibu, hari ini kabarnya bagaimana Bu Ima? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah baik. Masih Tetap, diberi kesehatan. tetap semangat. Nggih. Terkait dengan kegiatan pada 1 bulan 2 minggu ya kemarin itu kan saudara 2 minggu itu apakah Bu Ima sudah melaksanakan apa yang menjadi tagihan atau yang menjadi pembelajaran yang sudah disampaikan oleh Fasil seperti itu di pembelajaran daring. Sudah dilaksanakan semuanya, tagihannya sudah di-upload ya, itu semuanya. Tentang fokus pembelajaran yang untuk yang pendampingan ketiga ini, yang capaiannya Bu Ima yang sudah dilaksanakan apa yang sudah tercapai? Yang ketiga setelah kemarin sebelum yang PI 2 Pak ya. Ke PI 3 ini habis itu kan anak-anak ujian. Saya membuat soal ujian yang saya sesuaikan dengan kemampuan anak-anak. Jadi saya membuat 3 jenis macam soal. 3 jenis? Dalam satu kelas itu saya buat 3 macam jenis soal. Jadi saya membuat. Siswanya berapa per kelas? 5. Kok 3 jenis? Berarti ada yang sama berarti dulu? Iya, kelas 7, kelas 11, kelas 12. Jadi 3 macam soal dikali 10 mata pelajaran, jadi yang membuat 30 soal. 30 macam soal. Itu untuk anak-anak kenapa dibuat seperti itu, karena memang kemampuan anak berdasarkan kemampuan anak. Berdasarkan kemampuan yang berbeda nggih. Iya, kemampuan dan karakter anak klasifikasi anak juga berbeda. Ada yang autis, ada yang tunarungu. Ada yang autis. Tapi memang campur-campur seperti itu Pak. Dari tindak lanjut pendampingan kemarin itu kan ada beberapa yang Ibu laksanakan, contohnya seperti apa? Pendampingan yang kemarin kan habis itu ujian, terus ujian ini sebenarnya anak-anak itu ada anak autis itu yang sulit, ada ketangkruman sendiri Pak ketika melihat soal ujian. Jadi selembar kertas ujian kayak gini dia udah tantrum, dia kan anak baru dari pindahan dari MI, jadi dikasih soal gini sudah tantrum duluan, nggak mau baca, belum baca ini sudah tantrum semuanya, nakar-nakar dan sebagainya. Akhirnya saya berusaha untuk mendalami anak ini bagaimana ujian terlaksana. Jadinya saya mengganti selembar kertas ini dengan permainan menggunakan wall yang labirin itu Pak. Ya, yang labirin sama yang lainnya juga. Jadi saya aplikasikan di situ, soal-soalnya dimasukkan ke game. Tapi tetap jadi satu hari itu ada 2 soal, satunya menggunakan game tadi, yang satunya kertas. Biar dia lama-lama kita juga dengan kertas. Di hari pertama kedua masih tantrum. Ketika menggunakan game dia tenang. Setelah kertas lagi dia sudah tantrum.
itu hari pertama kedua Senin Selasa Rabu. Selanjutnya dengan pendekatan dan lain-lainnya, akhirnya di hari-hari berikutnya dia bisa mengerjakan 30 menit selesai dua soal 30 menit dengan nilai yang memuaskan. Yeah. Berarti itu ada kemajuan gitu. Kemajuan itu alhamdulillah, benar-benar alhamdulillah. Selanjutnya sudah enjoy dengan ujian tadi. Pendekatan itu termasuk yang kita hadir berpihak pada anak. Berarti jadi sudah diterapkan gitu. Yeah, kita mendekati anak bukan hanya dari benar-benar dari akarnya gitu loh Pak. Mencari apa yang dia tidak mampu untuk bisa dia mampu. Gitu. Siap. Oke. Jadi saya sampaikan ya salut sama ibu yang sudah berhasil tadi yang awalnya tantrum menjadi yang anak yang bisa mengerjakan perintah seperti itu ya Bu. Nanti dilanjut Ibu ke bagian inti pendampingan. Di situ ada merefleksi hasil survei. Apakah Ibu sudah menginput ke itu ke LMS? Berarti 5 guru, kepala sekolah 1, 5 guru. Saya update itu 1 kepala sekolah, 1 murid, 1 guru. Enggak. Semuanya Bu, 5 guru. Kalian ngasih 5 enggak? Iya 5. Jadi yang gimana lagi gitu Pak? Apa di itu kan ada. Iya. Berarti dicentang lagi di itu lagi gitu. Kan kemarin kan sudah disubmit, berarti nanti buka lagi itu, ada lagi jawab pertanyaan kalau tidak salah, jawab lagi pertanyaan kalau tidak salah. Mungkin kalau nanti bisa dibuka saya tunjukkan. Terus itu berarti kurang untuk guru kurang, untuk siswa kurang. Berarti siswanya ini sudah mengerjakan semua, tapi ini masukkannya yang lainnya apa perwakilan aja ya? Enggak, semuanya. Siap, nanti saya masukkan. Oke, terus itu Bu yang asesmen mandiri sampai itu sudah ngisi juga mengisi yang kemarin yang ini yang awal itu enggak ada perubahan dari awal kemarin jenengan waktu orientasi itu diklat itu orientasi waktu ini kan dilaksanakan pada di olok karya orientasi. Oh, yang pertama. Ada perubahan enggak? Tidak sama, apa ada perubahan? Ini yang sudah dikerjakan yang terakhir ini ya? Yang terakhir, oke. Berdasarkan hasil feedback 360 atau umpan balik itu ya, tentang asesmen mandiri yang tentang kompetensi guru penggerak, di situ adakah yang kurang tuh? Yang kurang baik atau yang perlu ditingkatkan menurut responden terhadap kompetensi yang sudah Ibu isi. Yang pertama dari kepala sekolah, apakah yang Ibu isi itu, apakah kepala sekolah memberikan umpan baliknya itu sama dengan yang Ibu isi atau ada yang kurang? Permisi Pak Kapten, monggo Pak, kita tinggi. Apakah ada yang kurang ataupun ada yang perlu ditingkatkan terkait dengan penilaian kepala sekolah, umpan balik dari kepala sekolah? Kalau umpan balik dari kepala sekolah rata-rata nilainya 3 dan 4. Terus umpan baliknya tertulis kompetensi CGP sudah bagus seperti itu Pak. Ada beberapa yang mungkin perlu diperbaiki. Contohnya yang perlu diperbaiki? Contohnya kedisiplinan. Iya, saya biasa sampai sini itu jam 7 lebih 15, kadang 20, kadang 30. Harusnya jam 7.15. Ya. Berarti itu yang perlu umpan baliknya dari kepala sekolah kalau yang baik umpamanya kan jenengan mungkin centangnya 3 tapi kepala sekolah centangnya 4, ada nggak seperti itu? Ada beberapa saja yang kepala sekolah. Jadi oke, berarti nomor 5 ini apa ini?
mencatat kelebihan dan kekurangan Ibu dalam praktek mengajar. Ibu mencatat. Ini kepala sekolah. Ini saya, ini kepala sekolah. Ini kepala sekolah. Nggih. Nggih. Saya rasa masih kadang iya kadang enggak. Kadang iya kadang enggak. Nggih. Saya Oke. jujur aja. Oh iya, Pak. nggih, nggih. Itu Ini yang ada yang saya iya, ada yang kepala sekolah enggak. tidak. Oh gitu. Berarti ada yang perlu diperbaiki, nggih. Nggih. Ini jenengan saya mampu mengelola stres ketika saya mengalami. Iya. Berarti ini jenengan menurut jenengan mampu, tapi menurut kepala sekolah Iya, karena kurang. sekarang saya sebenarnya saya itu agak orangnya awal dulu itu agak ini Pak, ketika ada itu permasalahan ya emosi saya kadang agak meluap. Nah agak meluap itu saya biasanya itu bisa hilang kalau saya sudah ngobrol sama teman atau apa, curhat lah paling nggak seperti itu Pak. Sekarang saya berpikir lagi flashback gitu, teman nggak selalu ada gitu untuk bisa meredakan emosi saya. Saya paling nggak harus ngomong itu meredakan emosi saya itu Pak. Sekarang itu saya tulis di paling nggak di WA atau di HP itu apa saja yang saya alami. Nah itu di situ yang saya pikir nanti saya jadikan sebuah buku atau gimana untuk cara pengelolaan emosi. Karena saya ini agak temperamen juga Pak, jujur seperti itu. Jadi saya ini merubah diri saya sendiri untuk bisa lebih sabar, lebih itu untuk apalagi nanti kalau ada gesekan dengan teman sejawat dan sebagainya, ada satu dua yang seperti itu biasanya ketika kita sudah melaksanakan hal-hal seperti ini ternyata nggak tambah di rumah atau kadang di itu ada seperti itu Pak. Kadang itu saya sudah capek-capek tambah di itu gitu itu ada emosi Pak. Nah itu sekarang saya menemukan solusi untuk itu, yaitu saya tulis, saya ceritakan semua di situ nanti hilang. Kalau sudah saya, nah itu mungkin salah satu mungkin Bapak kepala sekolah juga belum tahu. Sekarang saya mempunyai cara sendiri gitu Pak untuk meredakan emosi saya. Kalau dari rekan sejawat secara garis besar bagaimana Ibu tanggap umpan baliknya yang mereka kasihkan ke Ibu? Sudah bagus kalau yang ini boleh ada semuanya. Ya, Saya bisa berarti semuanya apa namanya itu semuanya baik dari penilaian umpan balik yang disampaikan oleh oke ya ini apa ini? Dari teman sejawat. Contohnya Bu, contohnya kan pembelajaran yang memberikan kesempatan bagi terlibat secara mandiri dan diskusi. Monggo ini dijelaskan kalau menurut Ibu. Jawabannya sampean apa ini tuh? Kalau ini saya sudah yang nomor berapa itu? 26 ya? 27, 28, 29. 27, 28, oh gitu. Kalau yang saya yang belum itu di sini di wali murid. Wali murid, gitu. Apa Bu? Soalnya wali murid saya itu sudah tua, jadi untuk pembelajaran menjadi guru tamu. Ya ada satu wali murid yang bisa dikondisikan untuk menjadi rekan mengajar di rumah, maksudnya seperti itu pembelajaran di rumah. Tapi ada yang belum, ada banyak empat ada 5, satu ini yang seorang guru juga jadi bisa koordinasi dan kerjasama, tapi yang 4 ini soalnya mata pelajarannya SMA jadi agak sulit sudah nggak ada yang itu Pak. Jadi untuk saya kasih PR atau apa di rumah nanti sama ibu apa nggak bisa seperti itu. Berarti umpan baliknya itu TGP sudah baik dalam menerapkan program-programnya. Oke, berarti sampean itu sudah menjelaskan apa yang menjadi program sampean ke teman-teman teman-teman sejawat gitu. Kalau dari siswa Bu, dari siswa itu pakai kentangan siswa gitu. Siswa. Apa yang kurang baik kalau menurut penilaian siswa itu? Yang kurang baik? Guru memberi kesempatan kepada orang tua untuk mengajar atau menjadi
guru tamu Oh. belum pernah. Belum pernah. Oke. Iya. Dan itu dari siswa Gi. Dari siswa. Itu misinya siswa itu dibawa ke rumah apa di sini? Di sini Di sini. Berarti langsung secara tuh. iya Ini yang ngisi ini tuna apa? tuna grita tuna rungu. Tunarungu. Berarti dia itu bisa membaca Iya. Gi, bisa Iya, membaca tapi tidak bisa. Iya. Oke. Bisa anaknya untuk bisa jadi sendiri kayaknya anak-anak. Oke, berarti yang dari siswa itu belum apa namanya itu belum apa namanya itu tadi? Beri kesempatan kepada orang tua Hmm. untuk menjadi guru tamu. Oke, oke. Belum pernah saya laksanakan ya karena tadi Pak orang tuanya juga belum bisa diajak kerjasama di dalam pembelajaran. Oke. Mungkin kerja gitu. Kan kerja juga terus dari akademiknya juga. Oh, Saya iya. SD, sehingga untuk mengajari anak-anak itu enggak pelajarannya terlalu tinggi katanya Pak. Oke. Iya. Oke. Jadi dari siswa itu yang masih kurang Gi, belum apa ke wali murid. Oke, siap. Ibu, kalau rencana Ibu ke depannya untuk lebih mengasah kemampuan apa kompetensi guru penggerak itu yang Ibu miliki apa? Untuk kedepannya saya ingin lebih berkolaborasi. Berkolaborasi nih. Berkolaborasi dengan guru, dengan kepala sekolah dan dari pihak lain. Oh, Maksudnya di luar sekolah. Nggih, di luar sekolah ini nggih. UMKM atau yang pengen lebih merangkul mereka. Kolaborasi yang lebih baik lagi. Kalau Oke, selama ini kan kolaborasi hanya di dalam. di dalam kelas. Oke. Iya. Dengan pihak lain contohnya juga dengan guru juga nggih, guru di sekolah dari sekolah lain nggih. Iya. Oke. Terus kalau siapa saja yang akan Bapak Ibu libatkan dalam meningkatkan kompetensi guru penggerak yang dimiliki, yang harus dimiliki? Terutama ya kepala sekolah, dari pihak sekolah, warga sekolah juga, dari murid, rekan sejawat, seperti itu, dan juga dukungan dari keluarga. Oh, dukungan dari keluarga sangat penting juga nggih. Itu yang satu sih. Ini nomor satu. Iya. Oke. Lanjut ke rencana penerapan pembelajaran sosial emosional atau itu apa kemarin itu singkatannya Bu? KSE. 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 Sosial emosional, iya. KSE. Kompetensi bukan? Bener kan? Pembelajaran sosial emosional, tapi tulisannya KSE. Iya, kok KSE. Apa itu KSE? KSE itu apa ya, Pak? Bukan kompetensi sosial emosional, Pak. Bukan ya? Tapi itu judulnya itu pembelajaran sosial emosional. Nggih. Iya. Di situ Ibu sudah mempelajari ya modul 2.2. Modul 2.2. Apa yang dipelajari dari modul tersebut? Di modul itu penerapan juga kesadaran, menumbuhkan kesadaran diri tentang emosi, menjaga emosi dan juga bersosial dengan baik. Yang diterapkan juga mulai dari di lingkungan sekolah bisa melalui budaya sekolah, juga bisa melalui pembelajaran di kelas, di pembelajaran di kelas, juga bisa melalui dimasukkan ke dalam mata pelajaran. Dimasukkan ke dalam mata pelajaran gitu. Yang dimasukkan ke dalam mapel itu apa namanya itu dari segi materinya apa dari segi sikapnya itu? Sikap dan materi juga. Sikap dan materi juga. Iya. Oke. Apakah Ibu sudah merencanakan pembelajaran sosial emosional yang diterapkan dalam kelas Ibu? Iya, sudah. Sudah. Contohnya kemarin itu terutama anak tuna rungu itu mempunyai apa ya? Ada sisi negatifnya yaitu kepekaan yang kurang. Kurang peka. Kurang peka enggak bahasa Jawanya itu apa? Pokoknya sesama teman itu kurang. Kayaknya contohnya ini ada dia makan, ya makan sendiri, nggak akan berbagi atau paling nggak
mau monggo ayo makan mau itu enggak Enggak sama sekali, sama dan itu sekali. kebanyakan yang saya temui mulai tunarungu sejak dulu sampai sekarang. Oh. Nah itu ternyata pikir saya itu apa orang anaknya ini orang kan ada yang kata-kata nyengit maksudnya Iya. pelit atau sebagainya, Iya. ternyata mereka nggak paham. Oh, Di situ gitu. ternyata saya gali, ternyata sejak dulu tunarungu seperti itu ada apa, ternyata mereka nggak paham bahwa itu tuh harus berbagi, paling nggak ada unggah-ungguh mau. Oh mereka tak saya tanya-tanya, ternyata oh emang saya sudah bawa sendiri, kenapa saya harus ngasih? Oh, Gitu. Loh, gitu. enggak, paling enggak kalau ada orang itu kamu kasih tahu. Nah itu pembelajaran di situ untuk bersosial. Oke. Bersosial. Untuk bersosial gitu. Sekarang anak-anak kalau itu mesti paling enggak dia akan saling menawari apa yang bekal yang dia bawa. Sudah terlaksana di kelas. Itu kan ibu kan sudah yang tadi itu tentang yang anak yang tunarungu gitu. Apa namanya itu diberi pengertian tentang bersosial seperti itu gitu. Seperti apa perencanaan yang sudah ibu buat? Apa itu APP? RPP. Oh, RPP. Iya, yang demonstrasi Pancasila. Oh, RPP gitu. tentang ST itu, tapi enggak 100% nggak saya terapkan di sekolah, belum. Karena memang waktunya Iya. di situ ujian. Oke, Iya. ujian. Jadi Belum bisa terlaksana 100%. belum bisa dilaksanakan 100%. Siap. Terus apa harapan ibu setelah menerapkan pembelajaran sosial emosional yang ibu apa namanya itu di kelas yang ibu ambil? Saya berharap anak-anak itu mempunyai kontrol emosi yang bagus, bisa bersosial dengan bagus, terutama juga untuk anak autis yang masih emosinya sangat meluap-luap dan masih belum bisa mengontrol dirinya. Ini yang masih PR buat saya. Bagaimana? Tapi alhamdulillah sudah ada perubahan. Anak itu yang awalnya masih emosi dengan cakar-cakar, alhamdulillah udah nggak nyakar. Cuma kemarin pas waktu ujian 2 hari itu masih nyakar lagi. Terus sekarang udah nggak lagi, alhamdulillah. Ya sedikit demi sedikit, nggak bisa kita merubah langsung kayak membalik telapak tangan. Jadi sedikit demi sedikit. Itu Pak, saya harapkan anak-anak itu mempunyai kontrol emosi dan juga bersosial yang baik. Soalnya anak, terutama anak tunarungu, bersosial dengan orang normal di luaran itu sangat sulit. Soalnya kan ya mereka menggunakan bahasa isyarat, orang luar nggak bisa menggunakan bahasa isyarat. Nah itu yang saya ajarkan, bagaimana penggunaan oral, apa itu bahasa bibir, sehingga ketika di luar pun orang luar tahu bahasa mereka menggunakan bahasa bibirnya, orang dia pun tahu dengan bahasa bibirnya anak tunarungu itu. Kalau bahasa bibir yang tunarungu apa sama enggak tentang maksudnya gerakannya kalau bahasa kita seperti saya berarti pakai memang seperti itu? Iya, memang seperti itu. Cuma itu yang saya terapkan saat ini. Oh, gitu. Soalnya sejak dulu itu menggunakan bahasa isyarat. Akhirnya orang luar nggak paham. Nggak paham. Iya, seperti itu Pak. Sekarang saya lebih ke oralnya. Ke orangnya. Iya. Berarti itu melatih atau membiasakan di Iya. membiasakan anak. Ibu lanjut ke ini Bu tentang ke tahapan bagja. Tahapan bagja kemarin yang di lokakarya yang kedua bersama kelompok jenengan kan sudah membuat tahapan bagja nggih dari visi atau prakarsa perubahan yang dibuat. Terus apakah ibu telah menerapkan metode bagja untuk merencanakan perubahan pada diri ibu? Yang bagja kemarin itu visi saya kan terwujudnya generasi unggul yang beriman, mandiri, kreatif, dan berbudi luhur sesuai dengan kemampuan dan karakteristiknya. Okay. Terus untuk yang prakarsa perubahan di sini yang saya lebih menonjolkan yaitu di mandiri, di mana anak tidak bergantung kepada orang lain, peserta didik dapat mandiri dan tidak bergantung pada orang lain sesuai dengan kemampuan dan karakteristiknya. Kalau untuk tunagrahita, di situ saya lebih ingin membelajarkan anak itu secara kontekstual,
mandiri itu mulai dari dia bisa bangun tidur sampai dia tidur lagi itu dilakukan secara sendiri. Itu untuk tunagrita itu kan sulit seperti itu. Jadi ini saya membelajarkan itu enggak hanya teori, bukan teori, bukan tulisan. Nah, itu yang saya itu. Sebentar saya tanya dulu, untuk Grahita itu yang ingin boleh mana? Intelijensinya kurang, oke. Oke. Itu selama ini di sini masih ditulis. Habis itu prakteknya sekali, tapi nulisnya itu yang berhari-hari itu yang mencari berdisiplin. Saya ingin di sini itu ketika dia belajarkan mandi, hanya sepele seperti itu, tak mau apa di sini itu hanya belajarkan mandi. Bagi mereka itu sudah sangat sulit kalau untuk tunagrita itu bukan tulisan mandi, bagaimana alat-alatnya dan sebagainya, tapi langsung praktek, silakan dimandikan. Itu yang sejak dulu saya ingin. Anaknya dimandikan langsung di situ. Ya, gitu. saya inginnya itu Pak, di sini langsung praktek, bukan teori, bukan ditulis. Ngapain anak-anak dituliskan? Itu yang saya omongkan ke teman-teman. Ada yang sudah mempraktekkan seperti itu, ada yang masih tetap dengan paradigmanya dia sendiri gitu. Dengan caranya dia sendiri, metodenya berbeda-beda. Kalau yang saya inginkan makan, ajarkan makan. Tidak usah sarapan di rumah, sarapannya di sekolahan. Langsung dia makan sendiri dengan menggunakan sendok. Kelas awal itu sangat sulit. Nah itu kemarin alhamdulillah sudah terencana di proyek pilihannya. Saya masukkan di situ untuk pilihannya. Jadi ada kantin sehat, kafe sehat. Di kafe sehat itu yang anak kita itu tunagrita itu saya anak bisa duduk di kafe dengan makan sendiri. Nah itu latihannya di kelas dengan makan sendiri. Itu bisa terencana yang di visi saya di mandiri untuk anak-anak tunagrita. Kalau untuk anak tunarungu yang besar-besar, yang saya inginkan adalah mandiri finansial. Oh, tuh. Kalau mandiri finansial, apakah itu tidak itu, Bu? Maksudnya tidak menyalahi kodrat atau gimana? Kalau selama ini kalau kita hanya anak tunarungu, setelah dari sini dia akan nganggur. Oh, Ya, ada apa yang di perusahaan pun paling ngambil satu anak berkebutuhan khusus hanya satu. Nah yang lainnya bagaimana nasib mereka? Banyak anak-anak yang berarti nanti tujuannya ke situ, di situ. Yang mana saya angkat di waktu di Jakarta juga. Bagaimana anak-anak kita ini bisa jadi pengusaha. Dengan menumbuhkan jiwa kewirausahaannya mereka. Nah itu yang saya ingin tumbuhkan mulai dari dalam di sekolah. Sekarang alhamdulillah anak-anak itu punya jiwa kewirausahaan. Jadi saya melalui kantin itu proyek P5-nya itu sekarang ada jiwa kewirausahaan. Mereka membuka lahan, buka warung di depan rumah. Setelah pulang dari sekolah mereka akan belanja. Iya kan? Iya beneran Pak itu belanja mereka buka sendiri. Itu tunarungu yang dekat saya ada dua anak seperti itu. Yang satunya bukan buka usaha, tapi dia sekarang itu pulang dari sekolah dia kerja di warung di pondok. Nah itu sampai malam. Memang ada minusnya, yaitu yang tadi kelelahan Pak, yang di warung di pondok tadi. Yang lainnya nggak ada masalah. Oh iya, itu kan butuh, kalau bekerja ke orang lain kan butuh itu sesuai dengan aturan. Iya, kalau yang lainnya kan mendirikan sendiri. Jadi nanti kalau ada pembeli di itu, mereka melakukan sendiri Pak. Karena awal pas waktu pembuka itu kan pendirian kantin itu mereka yang mendirikan. Saya suruh mulai dari awal mereka sendiri sampai belanja di pasar itu mereka saya suruh sendiri, menghitung sendiri berapa labanya. Habis itu baru saya dorong. Kenapa kamu nggak melakukan di rumah? Gampang kan ini? Iya bu, gampang. Punya uang aja. Ternyata ada anak tunarungu yang satunya itu dia habis menang lomba yang ini Pak. Lomba desain grafis nasional dapat uang desain grafis. Oh. Juara 2 internasional. Iya, dia kan 3 tahun ini dia menang terus. Itu dapat dana dari situ, ada uang 1 juta, terus saya punya uang 1 juta. Yang lainnya dipakai ibu. Ya nggak apa-apa. Ini saya buka warung gitu gimana Bu? Kayak kantin sekarang. Oke, sip gitu. Nah itu akhirnya dia buka. Dia kena apa itu? Ya kebetulan dia tusuk yatim juga. Yatim, ibunya ada gitu. Jadi bisa membantu mereka juga minta lagi ke orang tua ke sekolah. Memang saya tanya yang tentang yang perusahaan yang terjadi yang selama ini, memang seperti itu ya Bu? Perusahaan-perusahaan itu? Iya, sampai kemarin ada launching unit layanan disabilitas. Itu yang kasih award, jadi
Bupati ngasih award kepada perusahaan yang mau memberi peluang anak berkebutuhan khusus. Padahal itu mereka satu kayak petrokimia segitu besarnya hanya ambil satu kok, satu ABK. Terus yang lainnya juga itu ambil satu itu sudah memang ABK Pak ya. Iya. Ada bisnisnya khusus seperti ini, ada butuh pendampingan lah seperti itu. Iya. Itu dapat award kemarin. Jadi Bupati memberikan mendirikan unit layanan disabilitas itu untuk kita biar para pengusaha itu mau merekrut. Itu ngambilnya kalau segitu besarnya ngambil cuma satu, yang lainnya terus anak-anak bagaimana, itu yang saya pikirkan. Iya. Untuk mandiri finansial, di situ yang saya terapkan di Bagjanya. Ya, sudah terencana di Bagja ada untuk. Apakah yang Ibu terapkan itu sudah sesuai dengan apa yang ditulis di Bagja? Kalau yang tunagrahita sudah, karena yang pengenalan ya saya tulis Pak. Tidak terlalu banyak apa yang dimasukkan. Siap. Berarti cuma satu aja gitu. Yang tunagrahita, yang di sini kemandirian tunagrahita, yang mandiri finansial belum saya masukkan. Ini Ibu kan apa namanya itu kemarin yang dibahas punyanya Pak itu yang dari dengan itu. Berarti apakah Ibu sudah sesuai dengan yang dibahas waktu kota karya yang kedua? Ada yang dirubah Ibu? Cuma di bagian akhir mungkin Pak. Di bagian akhir. Ya, yang alur eksekusi, alur eksekusi sama jabarkan rencana itu ada yang saya pindah sini ke pindah situ. Oh gitu. Tapi hampir sama. Setelah Ibu melakukan tahapan Bagja ini, apakah memperoleh hasil sesuai dengan visi penggerak yang sudah Ibu inginkan? Alhamdulillah sudah melalui P5 di P5 yang kafe sehat itu, saya sedikit demi sedikit memasukkan di situ untuk teman-teman. Maksudnya teman-teman rekan sejawat, nggak langsung saya ngomongin ini begini caranya, tapi melalui kafe sehat itu saya mengkoordinir. Mengkoordinir di situ saya buat programnya di situ sekalian. Teman-teman akhirnya bisa bekerja sama di situ untuk memandirikan anak secara kontekstual, bukan hanya teori. Apa memandirikan? Mendirikan anak secara kontekstual, secara langsung. Oke. Terus tantangannya yang Ibu hadapi dalam menerapkan Bagja ini apa? Ada gesekan sedikit lah dengan sejawat. Kurang apa ya? Yang kurang mendukung gitu. Iya, yang kurang mendukung. Adalah 1-2 seperti itu. Sehingga tapi diberi pengertian akhirnya bisa berjalan bersama. Terus yang perlu diperbaiki Bu ke depannya terkait dengan tahapan Bagja ini sehingga mencapai visi yang dirumuskan apa Ibu? Satu perencanaan kemarin belum begitu kuat. Perencanaannya belum maksimal. Belum maksimal. Yang kedua kolaborasi dengan teman sejawat dan kepala sekolah tentunya. Karena yang ini kan program saya buatnya bukan hanya di kelas saya. Saya inginkan itu di SLB ini. Di dalam lembaga gitu. Jadi harus berkolaborasi. Ya mesti minimal ya untuk berjalan ke sana kan harus di kelas Ibu dulu gitu. Siap. Oke, terima kasih Bu. Ini ke bagian akhir sekarang Bu. Ini pendampingan. Sekarang yang menarik Bu dari pendampingan ini itu apa Ibu? Standar ya, biasa-biasa saja. Apa yang menarik? Soalnya nggak ada aktivitas yang apa namanya itu membutuhkan banyak. Iya, kemarin kan diskusi. Gitu. Sekarang lebih dengan jenengan bisa bertukar pikiran Bapak. Saya yang pasti banyak apa namanya itu menanyakan ke Ibu informasi baru yang pasti terkait dengan apa namanya itu tentang ya disabilitas gitu. Kalau belum terlaksana, bisa sekolah masih sekolah mungkin bisa saya di situ. Mungkin dalam di kelas Ibu aja mungkin di kelas
dikumpulkan orang tuanya nggak bisa, masih belum. Cuma 5 orang, Ini. kurang itulah Pak. Saya inginkan itu Orang greget gitu. iya ada di sini Ada. nanti terbentuk komunitas juga untuk para apa wali murid. Nanti saya pegang Ini gitu. di sini tapi ada paguyuban gitu, Tapi tidak jalan. nggak jalan Belum jalan, gitu. paguyuban. Ya, itu yang pengen saya oper-oper tapi saya hanya guru gitu loh. Pak. Iya. Ya, itu harus Harus. Bapak Lurah, Oh, iya iya. yang itu yang belum. Saya pengen sekali Pak yang itu Pak. Kalau untuk pendampingan ke berikutnya apa kira-kira yang perlu diperbaiki? Bu? Bagian dari diri saya sendiri. Ya, Karena apa yang sekarang itu enggak ada, belum ada persiapan. Mungkin ke depannya saya lebih siap Ya, lagi kan, IPI. kalau ini kan kita hanya apa menanyakan yang sudah ibu kerjakan terkait dengan bagja, terkait dengan apa namanya itu umpan balik, gitu. Ya. Itu nggak perlu ada persiapan-persiapan khusus. Oke, itu mungkin Bu Sama yang ini berarti yang di scan itu juga semuanya. iya 5 siswa 5 Kemarin hanya sebagian Pak. Oke. Di perwakilan satu-satu itu yang saya scan ke jenengan. 5 siswa sama 5 guru. Saya scan lagi. Oke. Sebelum diakhiri Bu, ini perlu saya sampaikan untuk dipersiapkan pada pendampingan yang keempat besok. Itu RPP Bu, RPP RPP yang berdiferensiasi, yang berdiferensiasi, terus yang memasukkan KSE itu, terus di situ modul 2.3 itu tentang coaching ya Bu. Modul 2.3 itu yang perlu di mungkin yang di pembahasan kita di apa namanya itu di pendampingan keempat. Yang ketiga itu ada nanti observasi pembelajaran Ibu. Observasi pembelajaran. Ini ya biasa saya hanya apa namanya itu mengobservasi pas pada saat Ibu ada di dalam kelas. Berarti Bapak melihat ke kelas. Siap, jadi nanti Kalau yang itu coaching itu Pak. yang coaching itu hanya materinya nanti, materinya bukan coaching, bukan apa namanya itu, bukan praktek, enggak praktek, cuma ya materi. Kan di aksi nyata, yang di mobil 2.3 kayak kita dengan teman sejawat, habis itu Bapak yang jadi observer gitu. Itu ada duditnya. Iya. Di Maret saya lihat kan ini. Nggih, Maret 2000 Maret tanggal 5 atau berapa kemarin saya lihat itu. nggih. Kalau di sini Bu, kalau di sini ini aktivitas coaching itu di PE5 Bu. Iya. PI 4 itu di bulan PE4 di bulan Maret. Maret. PE4 bulan Maret. Kalau PE5 mungkin dia bulan April kayaknya. April itu 4 ya? Maret April. Bulan iya bulan April kayaknya yang PE5 itu. PE5 April, PE6 7 ini enggak itu enggak jauh. PE5 6 itu bulan Mei. Jadi di tugasnya itu apa Bu? Apa namanya itu yang perlu